Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Maulana. Nah, di video saya kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang teror di Gunung Dempo. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya di part sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu agar ceritanya nanti bisa nyambung. Dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain, serta subscribe video ini, karena subscribe dari teman-teman semua membuat saya lebih semangat lagi bikin video dan menceritakan kisah-kisah menarik ke teman-teman semua. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita masuk ke mode mistis. Yuni menatap mata Bang Idan, lalu perlahan menjadi tenang. Dia tak lagi mengamuk dan bergerak liar, tapi geraman-geraman mirip harimau masih terus terdengar dari mulutnya. Begitupun yang terjadi pada Bang Amran. Dia pun mendadak menjadi tenang. Matanya tertutup. Aku mengucap syukur dalam hati. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kulihat Bang Idan menarik nafas panjang beberapa kali. Dia tampak sudah sangat kelelahan. Aku berdoa, semoga Allah melindungi kami, terutama Bang Idan. Karena kalau Bang Idan ikut kesurupan, kami semua tamat. Dek, Le, Nes, masih kuat kalian jalan? Kuat bang. Aku jaga Amran, bisa kalian jaga Yuni. Jangan sampai dia berontak dan lari ke jurang. Bisa bang, akan kami jaga. Kalian jalan duluan ya dek. Kami menurut. Anes, Ale memegangi Yuni. Aku berjalan paling depan sambil memegangi senter. Saat cahaya senter kuarahkan ke jalur, aku langsung gugup. Sebelumnya jalur itu sudah kami lewati, tapi sekarang aku tak mengenali jalur depanku ini. Ada apa dek? Tanya Bang Idan. Wajahku langsung menoleh ke arah Bang Idan. Mimik gugup dan takut terlihat jelas di dalam wajahku. Bang, kayak mana ini bang? Jalurnya ada dua bang. Bang Idan seakan tak mempercayaiku, hingga akhirnya dia melihat sendiri. Jalur itu kini ada dua, dan kedua jalur itu tak ada yang kami kenali sama sekali. Insting kau pilih yang mana dek? Tanya Bang Idan. Aku menjawab tanpa ragu. Logikanya yang kiri pasti ke jurang, yang benar yang kanan kalau instingku. Bang Idan tampak berpikir dengan keras. Kami semua diam menunggu keputusan Bang Idan. Lalu Bang Amran membuka matanya. Dia menatap kami satu persatu sambil nyengir disusul tawa yang berbahak-bahak. Hihihi, kamu gak bisa pulang. Bang Amran masih terus kesurupan, berbicara di antara tawanya. Kalimat itu dia ucapkan terus-menerus dengan nada mengejek. Wajah Bang Idan langsung mengeras, lalu berteriak dengan kencang. Semua pasti pulang, tidak ada yang ditinggal. Aku terpaku menghadapi situasi yang mendadak kembali tegang. Sementara Ale dan Anes juga panik karena Yuni tiba-tiba mulai memberontak lagi dan mengaum dengan buas. Kamu gak bisa pulang. Bang Amran membentakku disusul tawanya yang seakan menertawakan ketidakberdayaan kami. Ale dan Anes berteriak-teriak saat Yuni memberontak. Mereka terbanting ke kanan dan ke kiri. Lalu di antara geraman-geramannya, Yuni berbicara. Lompat ke jurang. Kami berpandangan dengan ngeri mendengar ucapan Yuni, terutama
karena posisi kami memang berada tepat di bibir jurang. Kakiku gemetar. Kabut yang menutupi jurang mengaburkan pandangan tentang seberapa dalam jurang itu sebenarnya. Pelan aku mundur menghindari tepian. Lalu sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Aku dan Bang Idan hanya mampu mematung dengan wajah ketakutan ketika kami melihat Yuni bergerak dengan kencang sambil melempar Ale dan Anes masuk ke jurang. Tubuh kedua temanku itu langsung hilang di telan kabut, sementara suara teriakannya bergema di antara dinding-dinding jurang. Baik aku atau Bang Idan benar-benar shock hingga kami hanya bisa mematung, tak mampu bergerak. Yuni mengalihkan perhatiannya pada Bang Amran yang berteriak dan marah-marah tak karuan. Lagi-lagi kami hanya bisa melihat dengan ketakutan ketika Yuni menendang Bang Amran langsung ke jurang. Belum sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi, Yuni tiba-tiba bergerak ke arahku dan Bang Idan dengan gerakan seperti harimau dan mendorong kami semua termasuk Yuni masuk ke jurang sambil berteriak dengan kencang. Semua masuk jurang. Jantungku seakan digenggam lalu ditarik dengan keras. Kabut begitu lebat. Aku berteriak dengan histeris sambil menunggu tubuh dan kepalaku hancur terbentur dasar jurang. Tapi dalam kepasrahanku, aku merasakan kakiku tidak menapak udara yang kosong, melainkan tanah yang padat. Dalam sekejap, aku menyadari keberadaanku. Rasa takut, tak terpercaya berkumpul menjadi satu. Ternyata kami semua belum mati. Entah bagaimana, tiba-tiba kami semua sudah ada di tengah jalur dinding lemari. Kulihat di kanan dan di kiriku ada Ale dan Anes yang menangis terseduh-seduh. Juga ada Bang Idan yang wajahnya terlihat sangat shock, tapi tetap memegang Bang Amran dan Yuni di kedua tangannya. Dia juga yang langsung memberi kami aba-aba agar segera turun dari jalur dinding lemari ini. Saat kami tiba di dasarnya, Bang Idan segera mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kudengar dia juga berkali-kali mengucapkan terima kasih ke arah Yuni. Makasih Nenek Setu. Makasih Nenek Setu sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah. Bang Idan mengulang-ulang ucapannya. Bang Idan juga menyuruh kami berterima kasih kepada makhluk yang masuk ke tubuh Yuni, juga kepada Allah. Rupanya makhluk harimau itu datang untuk menolong kami. Di tempat itu kami semua beristirahat dan menenangkan detak jantung. Bang Amran tampak sudah mulai sadar. Dia tidak lagi mengoceh tak karuan, tapi dia sedikit linglung. Begitu juga Yuni. Walau belum sadar sepenuhnya karena masih terdengar geraman-geraman halus dari dalam nafasnya, tapi mereka sudah tidak bergerak dengan liar lagi. Ale dan Anes terduduk bersandarkan batu. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Bang, aku mau tanya bang. Aku bertanya pada Bang Idan sambil menggeser badanku. Kalau ndak ada nenek tadi, gimana nasib kita bang? Bang Idan menjawab dengan nada malas. Mungkin sudah mampus kita semua, Dek. Dua jalur yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Aku kemudian menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Benar, kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, kami tidak akan mungkin bisa selamat hingga ke titik ini. Singkat cerita, setelah istirahat, kami boleh bergerak kembali.
Sekarang kami memasuki hutan yang semakin rapat. Namun, menapaki jalur yang kami kenal sungguh membuat banyak perbedaan. Sekarang kami melangkah dengan tenang. Gangguan juga tidak ada lagi seperti sebelumnya yang kami rasakan di jalur yang berkelabut tadi. Hanya kelebatan-kelebatan masih sering muncul di ekor mataku. Lalu, tanpa diduga, kami tiba di batas hutan. Di sebelah kananku sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggiran hutan, aku melihat sebuah pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng bersinar-sinar dari pondokan itu. Rasa gembira dan syukur memenuhi dadaku. Aku langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak, "Bang, kita udah sampai bang. Kita udah selamat. Alhamdulillah." Aku berlari di antara penampang-penampang yang berisi buah-buah kubis yang besar dengan nampak masak. Di antara kubis-kubis itu, kadang terselip terong-terong besar yang berwarna ungu. Aku langsung teringat pada rasa laparku. Tapi itu bisa menunggu. Mudah-mudahan pemilik pondokan itu mengizinkan kami memakan beberapa buah terong yang tampak segar tersebut. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah dua. Ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras itu nampak balik-balik kayu, sementara lampu kaleng tampak menempel di dindingnya. Dengan sigap, aku naik ke tangga itu dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Aku hanya mendengar suara salamku sendiri yang terdengar sedikit antusias. Tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya aku dengar suara dari pondokan itu disusul dengan pintu yang terbuka. Pemilik pondokan itu adalah seorang kakek-kakek yang berusia 60 tahun. Wajahnya tampak tak ramah. Lalu, tanpa membalas salamku, dia bertanya dengan nada terdengar jengkel. Ada apa? Siapa? Saya Alpen pak, mau numpang istirahat. Dari mana? Dari Pucuk pak, kami dari Puncak Dempo. Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian itu ganggu-ganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi. Aku menoleh ke belakang dan merasa heran karena tak melihat teman-temanku. Padahal mereka tadi di belakangku tidak jauh. Mungkin sebentar lagi, pikirku. Saya dan teman-teman numpang istirahat pak. Teman apa? Gak ada teman-temanmu itu. Dia menjawab dengan agak galak. Belum sempat aku menjawab, kulihat istrinya muncul dari balik pintu. Aku agak takut melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban dan aut-autan. Wajahnya hitam dan tampak menyeramkan. Juga sama tak ramahnya dengan kakek ini. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada dan memakai kebaya model lama. Siapa pak? Ini coba kau lihat. Ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali. Udah, sana kau bikinkan topi dulu. Kakek itu kemudian memerintahkan istrinya untuk menyuguhkan minuman. Tak lama, dia muncul dengan segelas kopi. Aku merasa ngeri saat nenek itu menatapku. Tak lama, dia kembali lagi ke dalam, disusul oleh si kakek, sambil memerintahkan aku untuk meminum kopi tersebut. Dari balik pintu, ku dengar obrolan pelan kedua suami istri itu. Pak, itu ya yang mau dipanen besok? Gak tahu. Yang jelas bocah ini yang muncul. Tak apalah pak, asal ada yang dipanen.
suara si nenek menyahut disusul cekikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku langsung ketakutan dan menyesali kecerobohanku yang tanpa pikir panjang tadi langsung datang ke sini. Lalu si kakek muncul lagi ke teras pondokan. Aku langsung pura-pura tidak mendengar obrolan mereka, mengambil kopi dan meminumnya. Tapi saat aku meminumnya, aku hampir saja tersedak. Kopi itu begitu pahit. Nampaknya nenek itu lupa mencampuri gula. Ayo masuk saja, minta si kakek itu sambil berdiri di ambang pintu. Saya di sini aja Pak, istirahat. Aku menolaknya dengan halus. Sesungguhnya aku punya firasat buruk. Sejak tadi instingku mengatakan untuk pergi. Istirahat di dalam, tidur dulu. Kami juga mau tidur. Makasih Pak, saya di sini aja sambil nunggu teman-teman. Dan kakek itu menjawab dengan tata bahasa yang aneh, seakan terbalik dan terdengar menyeramkan. Atau mungkin itu maksud sebenarnya. Sudah tidak ada lagi temanmu itu. Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Kudengar suara kakek nenek itu berbisik. Tapi aku sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, digantikan suara dengkuran. Tapi itu bukan dengkuran manusia. Tubuhku gemetar hebat. Jantungku berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan aku beringsut mundur, berusaha tak bersuara. Tubuhku sudah sedemikian lemas. Rasanya aku tak mampu lagi berlari ketika terjadi sesuatu. Pandanganku terus menatap pintu. Aku berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali dengkuran itu terdengar, jantungku serasa meledak dan awan terlihat memunculkan bulan yang sedari tadi hanya tampak mengintip. Dengan penuh berharap, aku memandangi batas hutan. Berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya aku berlari, namun bayangan-bayangan penghuni kabut itu langsung membatalkan niatku. Tapi berdiam diri di sini, rasanya aku tak mampu. Kengerian di tempat ini sangat-sangat menekan. Mataku mulai panas. Pandanganku udah mulai buram. Tanpa diminta, air mataku udah tumpah. Dadaku terasa sesak dan aku mulai menangis teringat orang tuaku. Membayangkan kekhawatiran mereka, aku semakin terseduh-seduh. Maafkan aku Pak. Sambil kuusap air mataku dengan ujung baju. Dadaku semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat-saat seperti ini, rasa bersalahku pada mereka semakin menjadi. Aku tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Lalu, sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh. Tapi, semua diam. Apakah hanya angin? Kupandangi gundukan tanah yang memanjang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar jauh sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mataku mencari-cari dari mana sumber gerakan tadi. Tapi tidak ada satupun. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang keluar sejengkal di tanah. Aku menelan ludah apa yang barusan tadi. Kemudian dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin takutan. Ya Allah, cepatlah datang teman-temanku.
Aku mohon dalam hati. Mataku menyisir batas hutan dan mencari-cari. Berharap mereka segera tiba dan mengajakku pergi dari tempat menyeramkan ini. Aku mengutuki kebodohanku yang tiba-tiba saja berlari dan berpisah dari mereka. Bang Idan pasti sekarang sedang panik mencariku. Ya Allah, maafkan aku Bang Idan. Maafkan aku teman-teman. Lagi-lagi, sudut mataku menatap sesuatu yang bergerak. Tapi, teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja. Aku pun berusaha tak memperdulikannya. Mataku was-was mengawasi pintu itu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai dari balik pintu kayu itu. Tapi, gerakan-gerakan dari sudut mataku tak hilang. Aku berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terhampar di depanku. Buah-buah kubis sebesar kepala itu nyatanya memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan-erangan. Mataku serasa mau keluar. Tenggorokanku tercekat. Tubuhku kaku, tak mampu digerakkan. Yang bisa kulakukan hanya menatap ngeri, melihat orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Setiap otot di tubuhku mengejang. Perlahan bulan kembali tertutup awan ketika tubuh-tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahku sambil terus mengerang. Yang kuharapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Aku sudah tak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan itu semakin menjadi ketika kudapatkan kembali suaraku. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Bapak, Ibu, tolong. Ratusan tubuh itu langsung bergerak semakin mendekat sambil mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan yang menyayat hati. Suara lain memohon-mohon minta tolong. Kepalaku bergerak ke kiri dan ke kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tetap tak mau digerakkan, seakan tertancap dari balik-balik ini. Astagfirullah, ya Allah, tolong, tolong. Aku terus berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat. Suara-suara juga semakin riuh. Semakin dekat, tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang berpakaian seperti pendaki gunung. Ada juga yang berpakaian seperti orang-orang desa. Dan banyak yang lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dan mereka terus bergerak semakin mendekat. Alpin, 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 tolong Alpin. Di antara erangan-erangan makhluk itu, aku mendengar dengan jelas suara bapakku yang memerintahkanku untuk lari. Pergi nak, selamatkan dirimu, lari. Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara kini sudah mencapai tangga kayu. Dengan panik, aku menggeser pantatku yang tiba-tiba saja bergerak sambil dengan panik kakiku menendang-nendang mereka. Pergi, pergi, tolong. Tapi bagaimanapun aku berusaha, tubuh-tubuh itu terus merengsek naik. Tangan-tangan dingin dan pucat itu menarik-narik kakiku. Aku histeris. Lalu dari kejauhan
ku dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong! Itu adalah teriakan histerisku terakhir sebelum tenggorokanku kembali tercekat. Sebuah suara lain muncul di belakangku. Jantungku serasa lepas. Mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu kini telah terbuka. Kemudian suara teriakan Bang Idan dan Anes mengangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika mengejang, teringat puluhan tangan-tangan pucat yang menggapaiku dan pintu pondokan itu yang terbuka. Aku panik dan histeris sambil menepis-nepis udara yang kosong. Lalu kelegaan memelukku, menyadari tubuh-tubuh itu sudah tidak ada. Kelegaan berganti kengerian. Saat kesadaranku pulih, aku bukan lagi duduk di balai-balai pondokan itu, melainkan aku sedang duduk di sebuah pohon besar di pinggiran jurang. Akar yang kududuki menjuntai di tebing yang menjorok di atas jurang yang menganga. Tubuhku gemetar saat memandang ke bawah. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang ini. Lihat ke atas, ada Bang Idan dan Anes tampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongku. Di atasnya, kulihat teman-teman yang lain. Ada Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku kembali menangis, ketakutan sambil manggil-manggil nama Bang Idan. Bang, kenapa aku di sini, Bang? Tenang, Dek. Jangan panik. Jangan gerak-gerak. Tolong aku, Bang. Aku takut, Bang. Dek, jangan panik. Sekarang tenangkan dirimu. Kau dengarkan suara Bang ini. Sekarang coba berdiri dan pegangan pada akar yang menggantung itu. Dengan kaki gemetar, kuberanikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Aku menelan ludah, melirik ke bawah jurang. Jurang itu sekian memanggil-manggil namaku. Salah sedikit, tubuhku akan terhampar ke sana. Terus, Dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu, lalu pegangan pada akar yang ini. Terus Pin, pelan-pelan. Aku tak bisa melihat ekspresi mereka karena fokus mencari pegangan di akar tebing ini. Nafasku habis, ototku udah mulai lemah karena takut dan tegang. Angin dingin bertiup dari jurang membuat tubuhku gemetar kedinginan. Lalu ku dengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhku kembali kaku. Aku hanya salah dengar. Kupandangi jurang itu. Tak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang bergerak tertiup angin. Tapi baru saja aku akan bergerak, suara itu muncul lagi. Alpin, tolong, jangan tinggalkan kami, Alpin. Tapak tanganku basah, jariku gemetar hebat. Suara-suara minta tolong dan menyayat hati terdengar semakin dekat. Bang Idan, tolong bang, aku takut. Ada suara-suara yang panggil aku bang. Aku berteriak. Naik terus dek, jangan kau dengarkan itu. Bang Idan kian tegang. Anes dan teman-teman yang lain juga berteriak memintaku untuk cepat naik. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan tenagaku sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Sekali lagi, ku hirup nafas panjang, lalu mulai berpegangan dengan akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapaiku. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang ada di tebing. Kaki kiriku tertumpu pada akar yang kecil. Kaki kananku bergerak mencari-cari pijakan. Di bawah, suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes
dengan cepat membantu menarik tangan kiriku ketika tiba-tiba kurasakan tangan-tangan dingin menyentuh betisku. Aku merasa ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. Tangan-tangan dingin itu semakin kuat menarik kakiku. Aku menangis jadi-jadinya sambil berteriak meminta tolong. Sekuat tenaga, kukibas-kibaskan kakiku, menendang ke sana ke sini, dengan liar berusaha membebaskan diri. Tapi, tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tak mampu kulepaskan. Bang Idan, tolong aku. Jangan lepaskan tangan abang, Dek. Naik terus, jangan lihat ke bawah. Mataku rasa ngeri ketika ku tengok ke bawah. Tangan-tangan yang menarik kakiku itu adalah tangan Bang Idan, Anes, Ali, dan teman-temanku yang lain. Aku kaget. Mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. Jangan kau dengarkan, Dek. Dengarkan aja suara abang. Jangan dengar yang lain. Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah. Yang memegang tangan kananku adalah kakek dari pondokan itu. Sedangkan yang memegang tangan kiriku adalah nenek yang berwajah hitam dan rambut panjang tersebut. Dengan panik, aku histeris dan memberontak ketakutan. Berusaha melepaskan tanganku yang digenggam oleh dua makhluk itu. Aku semakin ketakutan ketika dari atas mereka muncul lagi sosok makhluk hitam besar berbulu, datang dan ikut memegang tanganku. Aku berteriak kian histeris. Lepaskan! Lepaskan! Tolong! Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuhku ke atas. Aku histeris. Tiga makhluk itu dengan kasar menarikku ke arahnya. Sementara dari bawah, suara Bang Idan dan yang lainnya berteriak memintaku kabur. Aku memberontak dengan liar. Kakiku menyepak-nyepak. Pandanganku buram oleh air mata. Usahaku sia-sia belaka menghadapi tiga makhluk itu. Aku ditarik semakin ke atas. Aku kehabisan tenaga. Tubuhku udah mulai lemah. Tapi aku tak mau berhenti. Menyadari usahaku yang kian melemah. Nenek berwajah hitam itu tertawa cekikan. Suara tawanya menggema menembus relung-relung hutan. Tubuhku menggelepar-gelepar melawan ngeri saat tangan besar berbulu itu merangkul tubuhku dan menarikku ke atas. Di mana di sana lebih banyak lagi sosok-sosok dengan bentuk yang mengerikan tampak menunggu. Bibirku bergerak lemah, mengeluarkan suara-suara minta tolong yang hanya mampu kudengar sendiri. Bayangan-bayangan berkelabat di pikiranku tentang sosok tubuh tanpa jiwa di ladang kubis. Aku tak ingin berakhir seperti mereka. Aku ingin pulang. Lalu, bagai mendapat tenaga baru, aku kembali memberontak, berusaha melepaskan diri sambil berteriak, "Lepaskan! Lepaskan!" Kakek itu tertawa melihat perlawananku. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar, dia memeluk tubuhku. Nenek berwajah hitam itu juga ikut memegangku. Tapi, aku tak mengalah dan terus memberontak. Diam kamu, diam. Makhluk hitam berbulu itu membentakku. Tangan yang besar bergerak dan ikut memegangi tubuhku. Aku kian lemah. Namun, aku tetap melawan dengan sisa tenagaku.
Sementara suara teriakan Bang Idan dan teman-teman yang lainnya menggema di dinding-dinding jurang. Lepaskan teman kami! Lepaskan! Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Alpin akan dibawa oleh makhluk-makhluk tersebut? Atau Alpin masih bisa diselamatkan oleh teman-temannya? Nah, penasaran gimana akhir cerita ini? Tonton di part selanjutnya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya minta teman-teman semua jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe video ini agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, saya Kevin Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.